Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Adi Ramza, NIM 2511013. Oke, jadi video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah desain grafis dari Pak Wahyu, yaitu tentang belajar menggunakan efek Photoshop. Nah, jadi tutorial yang saya gunakan saya ambil dari ebook yang saya dapatkan di Google Scholar, yaitu judulnya Himpunan Efek-efek Photoshop. Ebook ini dibuat oleh Asman Ayub dari Malaysia. Oke, jadi efek dari Photoshop yang saya pelajari dari beliau adalah tentang efek catatan warna air atau dalam bahasa lainnya watercolor gitulah. Jadi gambar yang saya gunakan di sini adalah gambar kucing, saya ambil dari Pinterest. Oke, jadi untuk step pertama kita lakukan duplikat pada foto ini menjadi layer lain. Langsung saja kita Ctrl J aja, kita pakai shortcut biar cepat. Lalu kita rename, ini kita buat sebagai blur effect. Kita kasih nama aja blur. Kita kasih filter. Filter ini kita pilih blur, lalu kita pilih smart blur. Nah, untuk radius kita pilih 10, untuk resolusi 30. Langkah selanjutnya kita duplikat layer yang blur ini. Langsung saja kita Ctrl J. Layer yang ketiga, layer yang ketiga ini kita gunakan untuk membuat efek glowing edge. Jadi kita kasih nama aja di sini glowing edge. Sesuai fitur yang akan kita gunakan gitu aja lah ya. Nah, langsung saja kita kasih filter. Nah, karena di versi terbaru ini harusnya glowing edge ada di stylist ini guys. Cuma di versi terbaru itu disembunyikan oleh Photoshopnya. Jadi kita pilih di filter galeri, lalu kita pilih stylish. Nah, glowing edge. Untuk glowing edge ini pengaturannya kita pilih edge width-nya 1, edge brightness-nya 12, smoothness-nya 15. Nah, pada glowing edge ini kita invert biar tidak hitam. Untuk akan invert kita lakukan shortcut menggunakan Ctrl I. Nah, menjadi putih seperti ini. Selanjutnya kita disaturkan atau disaturkan itu gampangnya kayak membuat ini menjadi grayscale tapi tetap RGB, jadi warnanya hilang. Oke, langsung saja kita menggunakan shortcut aja guys. Kita klik Ctrl Shift U. Nah, warna yang tadinya ada menghilang. Oke, untuk step selanjutnya kita ubah dari blend layar ini dari normal menjadi multiply. Lalu kita pilih opacity-nya menjadi 80% saja. Oke, sudah. Kita pilih layer blur tadi lagi guys. Kita duplicate sebentar. Ctrl J. Nah, untuk layer yang keempat ini atau yang kita taruh tetap di bawah si glowing edge. Nah, ini kita kasih nama brush gitu aja, soalnya kita akan menggunakan fitur brush yang ada pada Photoshop di layer kali ini. Oke, untuk brush painting ini kita invert, jadi ini kita ubah warnanya. Untuk kebalikannya langsung saja kita gunakan Ctrl I, akan muncul warna seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ubah blend mode yang normal ini menjadi color dodge. Color dodge mana? Nah, color dodge. Selanjutnya kita akan menggunakan brush tool. Brush tool di sini kita klik. Lalu untuk size dari brush tool ini saya pilih 39 aja. Atau ini sebenarnya bebas, tergantung penggunaan aja. Untuk warna kita pilih hitam. Opacity-nya kita pilih cukup di 10% aja. Oke. Nah, untuk brush ini akan kita gunakan untuk memberikan warna agar ini menjadi seperti lukisan. Langsung saja kita kasih
Nah, untuk melakukan brush ini kita bebas guys, mau diacak-acak seperti ini, tidak menyeluruh biar ada putih-putihnya, atau kalian mau full, itu juga boleh-boleh aja guys. Oke, untuk saya akan menggunakan secara acak seperti ini aja. Melakukan brush ini kalian tidak boleh terlepas ya guys untuk kursor mouse-nya, karena ketika terlepas dari yang tadinya kita mau menggunakan sebuah brush ini akan terdouble menjadi 20 gitu, tidak sesuai seperti yang kita mau dari awal. Untuk langkah selanjutnya kita pilih layer utama, jadi kita pilih background, kita duplikat. Nah, untuk layer yang baru saja kita duplikat ini, atau layer yang belum kita apa-apakan ini, kita taruh di paling atas, di atasnya glowing edge. Nah, di sini kita akan menggunakan filter watercolor atau fitur utama yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Nah, untuk fitur watercolor sendiri di aplikasi Photoshop terbaru ini harusnya ada di menu artistik, tapi kalau kita lihat di menu filter ini tidak ada ya teman-teman. Untuk mengetahui di mana letak filter ini, kita pilih di filter galeri, lalu kita pilih artistik. Nah, di paling terakhir di sini ada watercolor. Untuk watercolor sendiri brush detailnya saya pilih 12. Kalau ini bisa di customize sesuai keinginan kalian aja, mungkin di 15 atau mungkin di 30, bebas. Saya pilih di 12 aja. Shadow intensity-nya saya 0, ini bebas. Misal kalian mau di 85 biar gelap juga boleh, tapi saya pilih 0 aja. Untuk tekstur saya pilih 3, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita ubah dari layar ini, dari blend mode normal menjadi luminosity. Nah, yang paling bawah ini teman-teman. Nah, luminosity ini opacity-nya kita pilih cukup 25% aja. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya kita sesuaikan layer ini guys. Jadi di Photoshop ada fitur yang namanya adjustment layer. Kita pilih yang di bawah ini guys, di daerah layer ini di bawah, kita klik, kita pilih level. Nah, di level ini kita bisa mengatur kecerahan yang kita mau. Jadi ini bisa digeser-geser sesuai keinginan untuk mengatur warna. Jadi ini sesuai selera kalian aja teman-teman. Oke, cukup itu tutorial tentang penggunaan watercolor atau tentang mengubah foto yang sebelumnya foto biasa menjadi vibes lukisan cat air seperti zaman dahulu gitu. Oke, cukup sekian video tutorial menggunakan watercolor dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.